Saudara-saudari yang terkasih, saat ini ada banyak kelompok kategorial di dalam gereja Katolik yang didirikan dan dikembangkan oleh kaum awam umat beriman. Di Keuskupan Bandung saja ada sekitar 60 kelompok kategorial yang terdaftar. Di keuskupan lain bahkan ada yang memiliki lebih dari 100, bahkan 200 kelompok kategorial. Kenyataan ini patut kita syukuri dan bisa menjadi salah satu tanda bahwa kaum awam mengalami perutusan dari Tuhan, merasa terpanggil untuk terlibat melayani gereja dan dunia melalui kelompok-kelompok kategorial. Komunitas ini, komunitas itu, banyak sekali kelompok ini. Komitmen pelayanan ini kiranya merupakan ungkapan nyata dari iman kepada Tuhan. Orang merasa dipanggil dan diutus untuk terlibat. Panggilan dan perutusan Tuhan itu sebetulnya bersifat personal, komunal, dan eklesial. Panggilan dan pelayanan di dalam gereja tidak pernah bersifat massal, anonim, tidak pernah bersifat individual, orang terisolir ataupun mondial, hanya terarah pada dunia. Saudara-saudari yang terkasih, pernah serombongan anak SMP yang baru saja menerima pengumuman kelulusan merayakan kelulusan mereka dengan berkeliling kota naik mobil. Di suatu persimpangan dari jauh mereka melihat ada pemeriksaan polisi. Walaupun anak-anak ini berbadan besar, tetapi masih di bawah usia 17 tahun dan tak ada yang memiliki SIM. Lalu anak-anak segera berkata, "Buka baju." Baju seragamnya dibuka dan mereka sudah memakai kaos polo. Jadi mereka memakai dua baju. Di balik baju seragam ada kaos. Mereka membuka seragam untuk mengaburkan identitas bahwa mereka adalah anak-anak SMA, SMP. Seakan-akan mereka sudah menjadi seperti mahasiswa dengan memakai kaos karena badannya besar-besar. Dengan berdebar-debar mereka perlahan dan ternyata lolos dari pemberhentian polisi. Karena apa? Memakai kaos. Mereka bersorak-sorai. Tetapi ternyata sayang dihentikan oleh polisi di ujung jalan juga. Karena mereka nampaknya walaupun berbadan besar, mukanya nampak masih terlalu muda. Saudara-saudara yang terkasih, mereka ditangkap karena melanggar hukum. Mereka memakai baju cadangan, membawa baju cadangan untuk mengenakan identitas lain. Mereka mau mengelabui polisi dengan mengganti baju dari seragam SMP dengan kaos polo, seakan mereka remaja-remaja yang sudah layak untuk mengendarai mobil. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya itulah alasan mengapa dalam Injil hari ini Yesus meminta para murid yang diutus dengan petunjuk yang sangat jelas tidak boleh memakai dua baju. Boleh ini, tidak boleh ini, dan tidak boleh memakai dua baju. Baju adalah lambang identitas badani, tampilan luaran yang seharusnya menggambarkan identitas rohani, apa yang menjadi jati diri. Sebagaimana kita tahu anak SD bajunya seperti ini, SMP, SMA atau SMU ada pakaiannya yang menggambarkan jubahnya. Demikian juga ini suster, ini bukan suster, ini imam, ada pakaiannya yang menggambarkan. Maka baju itu adalah menggambarkan identitas seseorang. Yesus tidak mau para muridnya memakai dua identitas, seakan ada identitas cadangan, apalagi identitas gerejani dan duniawi. Orang terlibat aktif dalam kegiatan gerejani, tapi orientasinya, pikirannya melulu duniawi untuk kepentingan pribadi. Yesus menghendaki agar para murid dalam keadaan apapun tetap memakai satu baju, baju identitas murid Tuhan. Dalam keadaan apapun, jangan sampai saat menghadapi kesulitan dan rintangan, identitas asli sebagai murid Yesus dilepaskan, lalu mengenakan identitas
lain untuk mengelabui orang. Jangan sampai kita berani berdoa sebelum makan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ketika kita berada dalam lingkungan komunitas kita. Tetapi ketika kita di tempat umum, kita takut-takut untuk berdoa. Kecil sekali tanda salibnya. Bahkan kalau bisa ditutup atau dalam hati saja, gitu ya. Karena kita takut ada identitas sesuatu yang kelihatan. Maka Yesus mengharapkan kepada kita dengan tetap setia mengenakan identitas murid dalam keadaan apapun. Para murid akan selamat karena Allah Maha Kuasa dan Maha Baik menyertai perutusan kita. Maka di dalam Injil hari ini Yesus menekankan juga jangan mengandalkan barang-barang duniawi dalam perutusan, tetapi percaya pada kuasa Allah dan penyelenggaraan ilahi. Sekalipun kita harus tetap setia pada identitas Tuhan, tetapi bukan berarti menampilkan identitas menantang orang dengan atas nama Bapa besar-besar gitu ya, sehingga disalibkan kita ya salah sendiri ya. Tapi dengan wajar identitas kita ini ditampilkan, bukan hanya identitas luaran dengan tanda salib, tetapi yang penting lagi adalah identitas rohani. Saya murid Kristus, diketahui, dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang, saya tetap setia menghidupi nilai-nilai Injil, ajaran-ajaran Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengutus para muridnya berdua-dua. Ini berarti bahwa perutusan dalam gereja di bidang apapun selalu bersifat personal, tertuju kepada pribadi tertentu. Para murid Yesus itu dipanggil secara pribadi, namanya para murid disebutkan. Maka Saulus pun dipanggil Saulus, Saulus. Demikian Maria Magdalena disapa setelah kebangkitan, Maria. Bersifat juga komunal, artinya dilakukan bersama-sama dalam semangat sinodal, dalam kerjasama bersama dengan orang lain. Dan bersifat eklesial, bahwa perutusan itu diperuntukkan bagi kepentingan gereja, yaitu pewartaan kerajaan Allah, warta pertobatan dan karya belas kasih. Maka sifat personal ini dilawankan dengan sifat massal yang anonim. Sifat komunal dilawankan dengan sifat individual yang demi kepentingan sendiri. Dan sifat eklesial dilawankan dengan sifat mondial hanya teralah untuk kepentingan duniawi. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua sudah mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri seperti Amos. Tetapi Allah ingin melibatkan kita lagi dalam karya dan memanggil kita secara pribadi untuk bersama sesama warga umat beriman berbuat sesuatu untuk gereja, untuk kerajaan Allah. Maka kita bersyukur bahwa ada pejabat, ada pengusaha, tapi ada juga pensiunan, ada juga guru, ada dokter, ada perawat, ada karyawan, bahkan buruh yang dipanggil terlibat untuk melayani di dalam gereja, terlibat aktif di dalam kelompok kategorial. Tuhan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan kita, tetapi Ia bermurah hati, berkenan melibatkan kita untuk turut dalam pelayanan, juga terlibat aktif dalam kelompok kategorial. Seandainya Tuhan meminta kita untuk terlibat, apakah kita menerimanya? Jangan sampai kita selalu mau meminta agar Tuhan memenuhi permintaan kita, sementara ketika Tuhan meminta kita untuk terlibat aktif dalam pelayanannya, kita tidak memenuhi panggilannya. Siapa tahu saudara saat ini juga dipanggil secara pribadi untuk terlibat dalam karya gereja, mungkin dalam kelompok kategorial ini ataupun itu. Seperti Amos sudah mempunyai pekerjaan, ia seorang peternak dan pemungut buah ara, tetapi dipanggil untuk menjadi nabi, mewartakan apa yang Tuhan
pesankan kepada umat, yaitu warta pertobatan. Walau banyak pekerjaan dan pelayanan, mari kita tetap mengenakan satu baju, yaitu identitas murid Kristus dimanapun dan kapanpun, baik dalam suka maupun duka, baik di waktu aman maupun kurang nyaman. Karena kita percaya akan kuasa dan kebaikan Tuhan, kita percaya akan penyelenggaraan ilahi yang menyertai hidup, karya, dan pelayanan kita.